Kajian tentang kemakmuran masjid ini memedomani standar penilaian terhadap sejumlah tipe rumah ibadah yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ2 802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid dengan membagi pengurusan masjid ke dalam 3 aspek, yaitu idarah atau manajemen, imarah atau kegiatan kemakmuran, dan riayah atau pemeliharaan dan pengadaan fasilitas yang secara spesifik masih harus diterjemahkan sesuai dengan masing-masing kondisi daerah dan karakteristik rumah ibadah yang ada. Dengan standar yang ada ini, Bapeda Aceh menilai ada urgensi untuk menyediakan parameter yang ilmiah terkait kondisi kemakmuran masjid di Aceh. Dengan tersedianya data yang komprehensif dan terupdate, maka segenap pihak, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, dapat menentukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam mendorong kemakmuran masjid di Aceh secara merata. Masjid-masjid kemudian diharapkan mengutamakan sejumlah hal dalam pelayanannya, seperti standar kesucian, keamanan, serta kenyamanan bagi semua kalangan, termasuk perempuan, anak, orang lanjut usia, serta kalangan disabilitas. Demikian juga agar potensi-potensi untuk kemakmuran masjid, termasuk pendanaan yang bersumber dari pemerintah, menjadi lebih terarah. Ada beberapa hal yang menarik dalam kajian tersebut. Secara umum kita mencoba membagi kategori pengukuran kemakmuran masjid itu berkenaan dengan aspek idarah atau manajerial, manajemen yang dilakukan oleh pengurus masjid. Kemudian dari aspek imarah, kemakmuran, kehadiran dari jamaah, baik dalam kaitan ibadah maupun kegiatan-kegiatan ta'lim ya atau tarbiyah, pendidikan yang berlangsung di masjid. Dan yang ketiga, riayah, pemeliharaan, keberlanjutan dari tidak hanya aspek bangunan tetapi juga aspek kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana kemudian kegiatan tersebut berlangsung dan memiliki target capaian yang bermanfaat. Jadi idealnya sebuah masjid tentunya yang pertama ada badan imarah ya, yang melaksanakan kemakmuran terhadap masjid tersebut. Yang kedua tentunya ada badan riayah atau badan yang melakukan pemeliharaan terhadap masjid. Kemudian juga ada baitul mal dan juga ada pengajian ya, taklum di tempat masjid tersebut. Sekarang sudah ada tren di masjid-masjid yang ada di Aceh, misalnya untuk menyediakan makanan-makanan kecil ketika salat Jumat ataupun puasa Senin dan Kamis. Ya, sebenarnya ini merupakan tradisi nenek moyang kita dari dulu. Waktu saya kecil dulu, itu banyak sekali digantung buah-buahan dan lain sebagainya. Dari dimensi riayah yang telah dikaji, kemampuan masjid ternyata berbeda-beda, terutama dalam memperhatikan antara aspek keindahan, kebersihan atau kesucian, dan kenyamanan masjid bagi jamaah. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, terutama kapasitas di antaranya para pengurus masjid, perbedaan kemampuan dalam menggali sumber-sumber pendanaan, serta peran-peran kolektif yang tidak sama, baik oleh masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, sejak dari desa hingga provinsi untuk terlibat dalam pengurusan masjid. Dari dimensi imarah memperlihatkan perbedaan antara masjid yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan dari segi jenis kegiatan peribadatan dan berbagai pengajian. Masjid agung, masjid besar, dan masjid jami lebih bervariasi. Sementara masjid-masjid kampung dengan kapasitasnya yang terbatas
juga memiliki keterbatasan dalam penyelenggaraan peribadatan dan pendidikan keislaman. Tidak jarang juga ditemukan bahwa sumber daya kepemimpinan dan pengajar keagamaan terkonsentrasi pada masjid-masjid besar dan tidak terdistribusi ke masjid-masjid yang mengalami kekurangan. Dari dimensi idarah, umumnya tidak terdapat masalah yang signifikan. Semua masjid telah memiliki struktur kepengurusan dan juga kegiatan administrasi berjalan dengan cukup baik. Hanya saja, masih banyak masjid yang belum terbiasa membuat jadwal rutin, seperti jadwal khotbah dan berbagai jenis pengajian. Kesan-kesan kami sebagai pengurus Masjid Al-Ikhlas ini, kami sangat menyambut kedatangan bapak-bapak dan merasa terima kasih karena telah mengunjungi masjid kami dan memberi penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan. Masalah kemakmuran masjid ini, alhamdulillah kami dari mulai hari Senin sampai Sabtu, kami punya kegiatan tersendiri, punya kalender tersendiri kami. Mau acara pengajiannya, tata cara yang menjadi pelaksanaan salat jemaahnya sudah ditentukan begitu. Nah, apa yang kami dapatkan ya dari penelitian yang mencoba untuk menggabungkan secara metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada instrumen kuantitatif, ada instrumen kualitatif, dan juga melibatkan wilayah, tidak hanya kota saja, tetapi juga pedesaan dan juga klaster kewilayahan yang ada di Provinsi Aceh. Kita melihat memang masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ya. Walaupun selama ini kita semua tahu bahwa masjid itu memiliki kedekatan secara agama, kultur, atau budaya dengan masyarakat kita. Hidup mati itu tidak terpisahkan dengan masjid ya. Ketika orang meninggal, dalam kultur masyarakat kita akan dibawa ke masjid, disalatkan. Tetapi ternyata di dalam kenyataannya fokus pada aspek yang menyeluruh untuk memakmurkan masjid itu masih ada tantangan-tantangannya ya. Artinya begini, terkadang masjid itu cukup bagus secara bangunan, struktur infrastrukturnya, tetapi dari sisi keaktifan jemaah dan variasi kegiatan yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya orang yang tua-tua saja, tapi juga mengajak generasi muda, itu terkadang di beberapa masjid masih cukup terbatas dan masih perlu ditingkatkan. Hal yang lain adalah secara data yang kemudian menjadi pegangan bagi pemerintah atau stakeholders terkait itu kita belum miliki ya. Nah, jadi penelitian kami itu sebenarnya mencoba untuk berangkat dari sistem Masjid Aceh, sistem informasi Masjid Aceh atau SIMASA ya. Tetapi memang masih perlu penyempurnaan, karenanya ke depan ya, saya pikir memang diperlukan sebuah sistem database yang kemudian berdasarkan itu pemerintah dapat merancang program yang tepat yang berkenaan dengan masjid dan tempat ibadah masyarakat muslim di Aceh. Untuk mendukung agar masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah atau zikir dan doa semata, atau lokasi penyelenggaraan dakwah dan syiar keislaman, serta tempat pengajaran dan tempat pembelajaran atau talim, maka masjid patut untuk menjadi sumber pusat kegiatan komunitas atau community center. Untuk itu, seperti kepada organisasi Badan Kemakmuran Masjid atau BKM, agar memperhatikan aspek-aspek prioritas seperti penjagaan kebersihan atau kesucian masjid, masjid yang ramah bagi semua golongan, termasuk mereka yang tergolong rentan, dan juga agar masjid ramah akan lingkungan, serta inklusif dan efisien. Jadi tentunya dengan penelitian ini kita berharap bahwa dinas
dari masjid raya, agung, dan besar kepada masjid-masjid lainnya di tingkat masyarakat. Kepada Dinas Syariat Islam Aceh dan kabupaten dan kota untuk terus melanjutkan pembinaan melalui berbagai jenis pendekatan program, terutama mendayagunakan sistem informasi terkait masjid atau SIMASA yang ada saat ini sebagai acuan dalam melakukan intervensi strategis terhadap masjid. Kajian ini menemukan jarak yang sangat besar antar masjid, baik dari sisi sumber daya manusia maupun bangunan serta kelengkapan fasilitas lainnya, sehingga bagaimana SIMASA dapat mencerminkannya. Aceh TV kebanggaan urang Aceh. Terjadi sejak masa konflik di tahun 2000 sampai dengan 2004. Indonesia itu sebagai penyumbang kemiskinan nomor 8 dunia. Ya. Sedangkan Aceh tingkat kemiskinannya pada Maret 2021 sebesar 15,33%. Jadi yang contohnya minyak goreng, sembako itu hampir 70% kan masuk dari luar. Harganya itu karena apalagi sekarang itu jembatan udah mulai nggak bisa dipakai, jadi harga akan otomatis bertambah karena di sini sebenarnya lapangan kerja itu sudah semakin sempit. Kalau faktornya itu jelas dari faktor masalah keuangan. Kalau respondennya berjenis kelamin laki-laki berusia 20-29 tahun kemudian tidak memiliki pekerjaan, lalu dari sisi aset hanya memiliki lahan ataupun rumah kurang dari 45 meter persegi dan tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, maka mereka akan sulit keluar dari kemiskinan. Variabel-variabel yang sangat mempengaruhi kemiskinan di Aceh, diantaranya yang pertama garis kemiskinan, kemudian itu sebagai penyumbang kemiskinan nomor 8 dunia. Sedangkan Aceh tingkat kemiskinannya pada Maret 2021 sebesar 15,33% dibandingkan tingkat nasional yang hanya 10,14%. Pertambahan ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, selama tahun 2020 itu terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak pekerja dari luar daerah yang pulang ke Aceh, sehingga menambah tingkat kemiskinan. Yang kedua, sulitnya untuk berusaha secara ekonomi di dalam menambah pendapatan,
karena ada pembatasan wilayah yang tidak boleh masuk atau keluar dari zona tersebut. Yang ketiga, tingginya prevalensi masyarakat yang terserang COVID-19. Melambatnya penurunan angka kemiskinan di Aceh membuat topik ini masih hangat diperbincangkan. Dirilis dari Badan Pusat Statistik untuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2020 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Aceh sebesar 14,99%. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Aceh mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,31% dari 15,32% pada periode Maret tahun 2019 yang mencapai 15,32%. Namun demikian, pada Susena September 2020, Aceh kembali mengalami guncangan. Angka kemiskinan Aceh melonjak menjadi 15,43%. Bapeda Aceh pada tahun 2020 telah melakukan kajian untuk menganalisis faktor-faktor struktural yang menyebabkan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Aceh masih tinggi. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa variabel-variabel yang sangat mempengaruhi kemiskinan di Aceh, diantaranya yang pertama garis kemiskinan, kemudian kedua konsumsi rumah tangga, dan ketiga karakteristik rumah tangga yang membuat kondisinya tersebut dalam keadaan miskin. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pada tahun 2021 perlu dilakukan analisis pengukuran kemiskinan Aceh untuk menjawab permasalahan ketiga variabel tersebut sehingga pemerintah Aceh mampu mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Aceh. Jadi untuk mengetahui karakter rumah tangga miskin dan apa yang harus kita lakukan agar masyarakat miskin ini bisa keluar dari kemiskinan, maka kita harus turun langsung ke lapangan, mengambil data secara langsung dari masyarakat, atau kalau istilah penelitiannya itu kita menggunakan data primer. Nah, hal ini dilakukan supaya kita bisa menghasilkan sebuah rumusan kebijakan yang sangat presisi dan akurat sesuai dengan kebutuhan pengentasan kemiskinan di Aceh. Saya bekerja sebagai petani. Petani kalau kami sini kan hampir umumnya sawit, padi sama kacang. Kalau saya sendiri cuman sawit sama padi. Itu kendala yang paling besar kalau akses jalan itulah jembatan. Jembatan udah rakit. Yang ambruk udah sekian tahun lah. Cuman itu yang diutamakan lah. Jadi selain dari itu kami sering banjir. Bahkan kadang-kadang kalau padi habis dipotong, hanyut di bawah itu air. Jadi yang contohnya minyak goreng, sembako itu hampir 70% kan masuk dari luar, dari Melabuh lah. Harganya itu karena apalagi sekarang itu jembatan udah mulai nggak bisa dipakai, jadi harga kan otomatis bertambah karena ongkos bawa pulangnya itu lebih jauh. Jadi bukan harganya tapi ongkosnya itu. Nah, contoh kayak bahan material bangunan. Dari harga 60 bisa jadi 72, harga 65 bisa jadi 72. Kalau habis putus jembatan, semua sektor itu besar pengaruhnya di segala bidang. Nah, sebelum putus itu jembatan, lumayanlah harga, nggak terlalu berat kan. Tapi sekarang kalau penjual misalnya beli sana 10, jual sini 9 kan mungkin, ya kan. Jadi maksimal kan cari untung. Jadi kalau mahal ongkos bawanya, ya jelas mahal lah ya, yang dijual sini kan. Nah, jadi pertama itulah jembatan
sudah ambruk. Jadi segala sembako, segala jenis material bangunan harganya naik. Mayoritas masyarakat di sini umumnya itu pekerjaannya sebagai petani, pekebun, dan sebagian kecil dagang. Jadi selama pandemi ini itu masyarakat merasa sangat kurang dalam ekonomi, baik dari segi masalah obat-obatan ataupun pupuk. Itu suatu kendala masyarakat desa Bantai Rayat ini untuk memperoleh pupuk ataupun obat-obatan, sehingga perkebunannya itu ataupun pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di sini agak sedikit tersendat dengan hasil yang kurang memuaskan. Jadi itulah merupakan satu kendala bagi penduduk desa di sini, masalah untuk memperoleh pupuk ataupun obat-obatan pertanian yang tidak memadai. Dikarenakan itu terlalu tinggi harganya, bahkan mencapai 2 kali lipat. Selain karena pandemi COVID-19, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia merupakan salah satu penyebab peningkatan kemiskinan. Mutu pendidikan Aceh berada di atas ranking 25 dari 34 provinsi di Indonesia dikarenakan pembangunan sektor pendidikan belum merata antar kabupaten kota di Aceh. Di sisi lain, dapat dilihat bahwa perempuan juga berpengaruh dalam peningkatan angka kemiskinan di Aceh. Kemiskinan pada perempuan menjadi persoalan karena jika kemiskinan dilihat sebagai pengingkaran hak asasi manusia, maka harus diakui bahwa perempuan miskin di antara orang-orang miskin menderita 2 kali lipat dari pengingkaran hak asasi mereka. Pertama, karena ketimpangan gender, kurangnya keterampilan perempuan yang hidup di daerah tertinggal juga menjadi faktor sehingga perempuan tersebut tidak dapat menghasilkan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, karena kemiskinan itu sendiri. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih kentalnya budaya patriarki, peluang mendapatkan sejumlah akses sumber daya, perempuan mendapat posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena dalam budaya patriarki, peran laki-laki sangat dominan. Intervensi pemerintah diperlukan bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat ya, baik dalam bidang pertanian ataupun non-pertanian, sehingga yang akan bisa meningkatkan pendapatan atau income masyarakat. Nah, tapi jangan lupa bahwa kalaupun kita mengadakan suatu sosialisasi tentang tingkat keterampilan dengan memberikan suatu contoh ya, jadi adanya suatu pilot project yang dievaluasi tentang keberhasilannya. Nah, kalau semua desa bisa melakukan ini, maka kita yakini dalam waktu yang relatif lebih singkat kita bisa menurunkan angka kemiskinan lebih cepat dari sebelumnya. Dari penelitian ini dapat dilihat karakteristik rumah tangga miskin menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara demografi, jenis kelamin, umur, status kerja, luas lantai rumah, dan bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, pola konsumsi rumah tangga memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pola konsumsi sebaiknya memenuhi kebutuhan akan pangan yang memenuhi minimal 2.100 kilokalori per hari ditambah dengan kebutuhan non-pangan. Mengenai penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Bapeda Aceh tentang masalah kemiskinan, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Aceh dan bagaimana mereka itu tetap masih bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kemiskinan di Aceh ini terjadi karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama, karena kemiskinan ini terjadi sejak masa konflik di tahun 2000 sampai dengan 2004. Sebelumnya di tahun 2000 angka kemiskinan kita adalah 15,20 dan sekarang adalah 15,33. Jadi inilah tujuan daripada penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebenaran-kebenaran yang diungkapkan tersebut, penyebab-penyebab hingga terjadinya kemiskinan.
Pemerintah mempunyai peranan penting selain memberikan bantuan sosial, juga memberikan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat, serta ketersediaan bahan baku pada tiap desa untuk perempuan. Untuk masyarakat di daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi, juga dapat diberikan pembekalan keterampilan yang intensif dan peralatan yang sesuai, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam meningkatkan